Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustami'in sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasr bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wanantara. Cuma sekarang berdomisili di Bundat Pesantren Kuba. Kali ini akan menyampaikan ceramah lewat YouTube, lewat HP YouTube, yaitu Akhlakul Karimah. Sebagaimana di Al-Hadis Rasulullah menyampaikan Al-Hadis, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Akhlak. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya untuk Nabi, ya untuk umatnya menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu bahasa Arab. Untuk orang Islam, untuk orang mukmin itu dilafalkannya itu akhlak, akhlakul karimah. Nah, bahasa Indonesianya itu perilaku, tingkah, adab. Bahasa Jawanya itu sopan santun yang baik, itu namanya. Bahasa Islamnya itu, bahasa Arabnya akhlakul karimah. Untuk orang Islam, untuk orang mukmin disebut perilakunya itu disebut akhlakul karimah. Nah, kalau untuk orang munafik, orang kafir, orang yang durjana itu ada lagi namanya, sama-sama akhlak tapi akhlakul mazmumah. Nah, itu kalau untuk orang munafik, orang kafir, itu orang musyrik, itu perilaku tingkahnya itu disebutnya akhlakul mazmumah. Nah, kalau kita orang Islam, orang mukmin, itu disebutnya akhlakul karimah. Artinya perilaku yang baik, yang bagus, sopan santun yang bagus. Nah, orang Islam, orang mukmin, orang Islam itu diharuskan, diwajibkan menggunakan akhlakul karimah. Diharuskan, diwajibkan menggunakan akhlakul karimah. Sebaliknya akhlakul karimah adalah akhlakul mazmumah. Sebaliknya akhlakul karimah juga bisa disebut, kalau bahasa Jawanya bahasa santrinya yaitu su'ul adab, atau perilaku yang jelek itu su'ul adab. Nah, kita berakhlak kepada siapa saja sih yang perlu kita berakhlak, perilaku sopan santun yang berakhlak itu ya bermacam-macam. Pertama, kepada Allah, kepada Rasul, kepada para ulia, kepada para nabi, kepada sesama muslim, sesama mukmin, kepada orang tua, kepada guru, kepada anak kecil, itu semuanya, kepada binatang, semuanya, kepada kendaraan, itu semuanya harus memakai akhlakul karimah. Dan kalau tidak, ya berdosa. Kalau tahu itu akhlaknya harus begini tapi tidak diamalkan, ya itu ya berdosa lah. Nah,
Pertama kita berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Allah itu pertama. Yang disebut berakhlak kepada Allah, kita kalau nyebut Allah itu ada yang menyebutnya itu Tuhan atau yang kuasa, Kang kuasa, yang di atas. Itu namanya tidak berakhlak kepada Allah. Nah, kalau disebut pengen berakhlak kepada Allah, ya nyebutnya jangan Tuhan, jangan yang kuasa, tapi nyebutnya adalah Allah. Gitu. Allah. Nah, itulah berakhlak kepada Allah. Dan juga hatinya itu jangan mempunyai suudon mengeluh kesah kepada Allah. Itu namanya kita tidak berakhlak kepada Allah. Jadi yang namanya berakhlak kepada Allah ya banyak-banyak syukuran, banyak-banyak mensyukuri. Diberi kenikmatan-kenikmatan apapun kita syukuri, itulah berakhlak kepada Allah. Tamak. Ya sebagian saja. Selanjutnya kita berakhlak kepada para malaikat. Artinya berakhlak kepada para malaikat itu kita harus meyakini, mempercayai bahwa malaikat itu ada. Bahwa malaikat itu ada tapi di alam gaib. Kalau yang tidak, yang pikirannya ragu-ragu ada atau tidak malaikat itu, tidak tahu nama-namanya, tidak tahu tugas-tugasnya, tidak mau belajar, itu namanya tidak berakhlak kepada malaikat. Suul adab pada malaikat. Jadi kepada malaikat kita diwajibkan berakhlak, yaitu meyakini adanya malaikat, dan malaikat itu dibuat oleh Allah dari nur dan dari cahaya, dan itu termasuk makhluk yang kuat. Kita meyakini, mempercayai kalau ada para penceramah, para kiai menjelaskan malaikat itu jangan ditentang, jangan tidak percaya, percayalah, yakin, beriman. Nah, itu berarti kita itu berakhlak kepada malaikat. Selanjutnya kita berakhlak kepada Rasulullah, Nabi-Nabiullah. Para nabi, para rasul itu sangat banyak. Dan yang namanya nabi, rasul itu ya manusia, sama dengan kita, tapi tidak sama. Nah, kalau ada yang mengatakan nabi sama dengan kita, ya iya sama manusianya, tapi nabi itu ya tidak sama dengan nabi, rasul itu tidak sama dengan kita. Sama kalau istilah diiris ya, keluar darah, merasakan sakit, makan, minum, dan punya istri, tidur, ya sama. Tapi dia kan diberi maziyah, diberi mujizat, terus diberi gelar Rasulullah. Nah, itu harus yakin, harus percaya. Jangan sekali-kali mengucapkan bahwa Rasul itu, para nabi itu sama dengan kita. Sama manusianya, tapi tidak sama. Itu jangan sekali-kali mengatakan begitu. Kalau mengatakan begitu, itu berarti tidak berakhlak kepada Rasul, pada para nabi. Tidak berakhlak kepada para nabi, para Rasul, meragukan kemuliaannya para Rasul, para nabi. Itu berarti kita tidak berakhlak, dan berarti akhlaknya akhlakul mazmumah, yang tidak diterima, dan itu berdosa. Itulah diantaranya akhlak kepada. Begitu juga akhlak kepada para wali. Wali itu bukan sekedar wali sangat, tapi sebenarnya ya sangat banyak, sangat luas. Wali juga manusia. Wali juga manusia. Cuma ya sehebatnya nak wali ya, tapi ya tidak bisa dikatakan nabi. Karena nabi sudah ditutup oleh Nabi Muhammad. Jadi ya yang namanya para aulia juga orang-orang pilihan dari Allah, orang yang terbaik dari Allah, orang yang banyak ibadahnya, itu muncul karomat-karomahnya, itu kita yakini, kita percaya.
Kalau kita tentang wali juga sama dengan kita, sama dengan kita. Itu berarti kita tidak berakhlak kepada para aulia. Jadi kepada para aulia juga kita harus berakhlak. Begitu juga kita punya kendaraan atau dulu kendaraannya itu seperti binatang, onta, sapi, kerbau dan sebagainya. Sekarang kendaraannya mobil, motor. Itu kita harus punya etika, harus punya akhlak sama mempergunakannya jangan seenaknya sendiri. Jadi artinya kalau orang punya ayam, ini contoh binatang yang sekarang saja, punya ayam diberi kandang, pagi dikeluarkan, sore di kandang, tapi tidak dikasih makan, itu namanya tidak berakhlak pada binatang, dan itu berdosa. Begitu juga dikasih makan, tapi tidak dikasih kandang, itu juga namanya tidak berakhlak kepada binatang. Begitu juga kita punya kendaraan bagus, baru, motor baru, atau mobil baru, kendaraan dinaikkan sendiri, setir sendiri, lalu yang nyetirnya itu boro-boro pakai helm tidak, terus pakainya sendal capit, sendal jepit, pakainya kaos singlet, celana pendek, sedangkan mobilnya mobil baru, motornya motor baru, tapi caranya begitu, pakai helm tidak, pakainya celana pendek, kaos singlet, lalu pakai sendal capit, itu namanya tidak berakhlak pada kendaraan. Nah, jadi kendaraan kita juga perlu dihargai, dihormati dengan cara berakhlak. Ya jangan begitulah. Itu diantaranya. Jadi kita berakhlak itu kepada apa saja. Tadi yang sudah terangkan dan masih banyak yang belum terangkan. Akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada orang tua umurnya, akhlak kepada para guru-guru kita, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami, akhlak kepada anak, akhlak kepada binantu, akhlak kepada cucu. Semuanya kita harus pakai akhlak supaya dapat pahala. Itulah dia. Nah, bagaimana sih kita berakhlak terutama kepada kedua orang tua? Ya, kalau kepada orang tua ya memang ya sekarang sudah masih ada tapi tinggal sedikit. Yaitu kalau orang dulu itu anak pada orang tua itu ya bahasa Jawa-nya itu ya ngomongnya bebasan. Kalau diajak ngomong nggak membentak, disuruh ya turut. Terus apa lagi? Ya banyak diantaranya akhlak terhadap orang tua itu, orang tua laki-laki, orang tua perempuan harus kita pakai etika, pakai adab, pakai sopan santun, yaitu diringkas dengan akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah pada kedua orang tua. Begitu juga kita kepada akhlak kepada guru-guru kita, yaitu iya, pada guru-guru kita yang masih dalam belajar, masih berhadapan sih mungkin masih pada bisa makainya akhlaknya. Tapi ada yang sudah tidak mengajar, sudah berpisah, sudah berlainan tempat. Itu kalau masih sama-sama hidup, yaitu akhlaknya cobalah sekali-kali minimal setahun sekali datang kepada guru kita. Guru-guru agama terutama dan guru-guru apa saja. Datangin tamu itu silaturahmi pada guru-guru kita, itulah berarti kita memakai akhlak dan akhlaknya berarti dipakai dan itu berpahala. Kalau tidak ya berdosa. Begitu juga kita berakhlak kepada binatang, kepada istri harus memakai akhlak. Artinya memakai akhlak itu
pada istri itu ada suatu waktu ada istilah orang sebagai suami, ada istilah mengalah gitu, nurutin istri itu ada, bukan istri saja. Nah itu berarti kita berakhlak pada istri itu ya suatu saat atau suatu waktu ada istilah mengalah pada istri, itu namanya kita berakhlak pada istri. Begitu juga kita berakhlak kepada anak. Nah ini kepada anak itu ada bedanya. Anak yang masih kecil yang 2 tahun 3 tahun, lalu perempuan dan laki-laki, ini ada bedanya akhlaknya kita itu. Kalau anak kita lagi berjalan, kalau 2 tahun 3 tahun kan berjalan sering jatuh sendiri. Itu kalau laki-laki itu jangan langsung diambil, tapi dikatakan bangun sendiri, bangun. Kalau perempuan itu jangan begitu. Kalau perempuan dia langsung diambil, langsung diangkat. Itulah diantara bedanya kita berakhlak kepada anak, kepada anak laki-laki, anak istri. Begitu juga akhlak terhadap anak itu sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai ayah. Boleh membantu, boleh memegang, boleh memangku. Tapi jangan sekali-kali kita memangku anak kecil yang kurang dari 2 tahun, anaknya sendiri, jangan sambil merokok. Kalau kita memangku anak sendiri lalu sambil merokok, itu berarti kita tidak berakhlak kepada anak. Jadi kepada anak juga perlu akhlak, itu diantaranya akhlaknya jangan sambil merokok, itu diantaranya akhlak. Nah begitu juga kalau perempuan tadi terjatuh dibangunkan, diangkat. Kalau laki-laki bangun, itu diantaranya akhlak yang harus kita pakai. Dan juga kepada tetangga juga harus pakai akhlak. Ada akhlak yang tetangga. Ada akhlak terhadap tetangga, yaitu minimal setahun sekali dengan tetangga-tetangga yang dekat itu mengunjungi, bersilaturahmi. Itu berarti menggunakan akhlakul karimahnya dipakai. Atau mau punya hajatan, atau mau punya pernikahan, berhajatan, atau mau bikin rumah di sampingnya, itu tetangga yang dekat itu didatangin, permisi, minta doanya. Ya itu si tetangganya siapa saja, walaupun tetangganya orang non Islam, tapi itu perlu kita menggunakan akhlaknya begitu. Jangan diem saja, yang jauh-jauh dikasih tahu tapi yang dekat dilewat. Itu namanya tidak menggunakan akhlakul karimah. Nah, kalau tidak menggunakan akhlakul karimah, dilewat akhlakul karimahnya, tidak dikerjakan, tidak diamalkan, itu namanya akhlakul madmumah. Dan akhlakul madmumah itulah akhlaknya orang munafik, orang musyrik, orang kafir. Dan itu kita orang Islam kalau meniru itu berdosa. Jadi akhlak itu ya seluruh sama Allah, sama Rasul, sama Nabi, sama hayawan, sama kendaraan, sama tetangga, sama anak, sama istri, sama suami, itu harus menggunakan akhlakul karimah. Sekali lagi kita harus menggunakan akhlakul karimah. Sekian saja, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.